Yang pertama, pendahuluan. Kebanyakan sistem perangkat lunak yang telah dikembangkan beberapa tahun merupakan sesuatu yang penting dalam industri, seperti halnya industri bank, retail, transportasi, pertahanan, kesehatan, dan telekomunikasi. Dengan kata lain, perangkat lunak telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Mengembangkan perangkat lunak yang sesuai dengan biaya, waktu, mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, dan dapat diandalkan merupakan tantangan seorang software profesional di masa kini. Dahulu kala, pengembangan software hanya dilakukan oleh seorang programmer. Saat itu, programmer melakukan pemrograman dengan atau tanpa pengetahuan penuh akan sistem. Hal ini wajar, dikarenakan saat itu sistem masih sederhana. Namun di masa kini sungguh berbeda, karena sistem begitu besar dan kompleks. Karena hal tersebut, pengembangan software di masa kini akan sangat lebih mudah jika dilakukan secara tim. Namun, tanpa adanya sistem, kerjasama tim akan tidak terorganisir dengan tepat. Kemungkinan kekacauan dan kegagalan proyek akan sangat tinggi. Untuk mengatasi hal itu, sistem development life cycle model telah dibuat. Dengan life cycle model ini, kita dapat mengikuti cara yang sistematis, ada manajemen dan pelaksanaan rencana yang tepat. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai evolusi software life cycle model, seperti penelitian mengenai kesesuaian dan perbandingan life cycle model yang berbeda. Nah, metode agile muncul dan populer di industri. Namun, belum ada studi empiris mengenai pentingnya faktor yang mempengaruhi pemilihan life cycle model dalam industri. Penelitian kali ini muncul dengan membahas hal tersebut. Nah, penelitian diawali dengan gambaran umum tentang software, diikuti metodologi penelitian, kemudian survei yang dilakukan pada organisasi software yang terletak di India, dan akan ada presentasi hasil evaluasi. Yang selanjutnya adalah overview of software lifecycle model. Yang pertama adalah definisi. The period of time that starts when a software product is conceived and ends when the product is no longer available in use. The software lifecycle typically includes a requirement phase, design phase, implementation phase, test phase, installation and checkout phase, operation and maintenance phase, and sometimes retirement phase. Jadi, software lifecycle itu adalah suatu waktu ketika dimulainya pengembangan suatu produk dan berakhirnya itu saat produk atau software tersebut tidak lagi digunakan atau dikembangkan. Software lifecycle ini biasanya terdiri dari requirement phase, design phase, implementation phase, test phase, installation and checkout phase, operation and maintenance phase, dan juga biasanya ketika sudah tidak lagi digunakan, retirement phase. Kemudian purpose atau tujuan dari software lifecycle ini. Yang pertama melibatkan semua orang dalam proses pembuatan, perencanaan, dan pelaksanaan proyek agar semua orang atau semua anggotanya mengerti proses selanjutnya dalam proyek. Yang kedua, mengambil pengalaman dalam organisasi agar lifecycle proses dapat ditingkatkan secara berkala dan diduplikasi untuk proyek di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dan seluruh proses, mulai dari perencanaan, penjadwalan, hingga monitoring dan kontrol itu termasuk ke dalam proses project lifecycle management. Kemudian ini adalah beberapa contoh dari lifecycle models. Ada code and fix model, classical waterfall model, iterative waterfall model, incremental model, throwaway prototyping model, evolutionary prototyping model, spiral model, agile model, dan extreme programming. Metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian kali ini adalah yang pertama, untuk mempelajari kesadaran dan pentingnya kehidupan perangkat lunak di industri perangkat lunak India. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan model siklus hidup perangkat lunak. Dan yang ketiga, untuk menentukan pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan model siklus perangkat lunak. Keuntungan survei menggunakan email adalah yang pertama murah, karena tidak menggunakan media pun kecuali komputer dan internet. Dan yang kedua adalah hasil akan keluar cepat. Yang ketiga, responden akan merasa nyaman saat mengisi kuesioner.
Yang keempat, anonimitas akan sangat terjamin. Dan yang terakhir adalah responden bebas berpendapat terhadap suatu kasus yang sensitif. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, informasi personel perangkat lunak, lalu yang kedua, latar belakang perusahaan, dan yang ketiga adalah informasi proses perangkat lunak. Berikut ini terdapat 14 faktor yang ada dalam pertanyaan survei. Masing-masing pertanyaan diberi 5 poin, yaitu artinya 1 poin untuk sangat tidak penting, 2 poin untuk tidak penting, 3 poin untuk penting, 4 poin untuk sangat penting, dan 5 poin untuk sangat amat penting. Dalam studi kasus ini, 100 kuesioner dikirimkan kepada perusahaan. Lalu tingkat respon para perusahaan adalah 51%, yang artinya ada 51 perusahaan yang merespon. Selanjutnya kita masuk ke hasil dari investigasi empiris. Yang pertama ada area. Sebesar 60% perusahaan itu memiliki beberapa area layanan dan 40% diantaranya hanya memiliki satu area layanan. Dan dari total area layanan dimiliki perusahaan, sebesar 50% diantaranya itu memiliki konsultasi dan layanan perangkat lunak. Terus kita masuk ke gambar pertama, di sini ada diagram dan dilihat yang paling besar itu adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 1000 karyawan dengan total 52%, dan yang paling sedikit adalah karyawan yang hanya memiliki kurang dari 100 karyawan, yaitu sebesar 6%. Di gambar kedua itu menunjukkan total dari pengalaman kerja peserta surveinya. Di gambar ketiga itu menunjukkan individu yang berpartisipasi melalui kategori bidang pekerjaan, dan kita lihat di sini penyebarannya hampir seimbang di masing-masing kategori bidang pekerjaannya. Selanjutnya di sini kita bisa melihat penyebaran melalui jenis proyek dari respondennya. Yang paling banyak itu sebesar 50% itu responden pernah bekerja di proyek perangkat lunak komersial, dan yang paling sedikit itu adalah responden yang pernah bekerja di proyek perangkat lunak tertanam, yaitu sebesar 10%. Selanjutnya kita masuk ke diagram lagi, tetapi di sini melalui penyebaran penggunaan model kehidupan perangkat lunak. Yang paling besar adalah pada Agile 40%, dan yang paling sedikit itu pada kode and fix model presentasinya sebesar 2%. Lalu ada hasil analisis dari survei yang telah dilakukan dengan rentang skor 1-14, dan ini bisa dilihat dari hubungan atribut dan rata-ratanya. Rata-rata yang paling kecil itu terdapat pada fungsionalitas, yaitu sebesar 1,4, dan yang paling besar adalah pada portabilitas, yaitu sebesar 6. Terakhir adalah distribusi skor dari setiap faktor. Dari ke-14 faktor ini, terdapat 4 faktor yang memiliki rata-rata di atas 4, itu pada F1, F4, F6, dan F8. Dan F5 memiliki rata-rata 4. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai rata-ratanya, maka faktor tersebut akan jauh lebih penting. Dari wawancara lewat telepon. Wawancara lewat telepon ini dilakukan dengan manajer proyek yang memiliki pengalaman kurang lebih 10 tahun di bidang software development ini. Wawancara ini dilakukan untuk memahami hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan software lifecycle models. Nah, beberapa model dari life cycles antara lain pertama ada classical waterfall. Ini sangat cocok untuk proyek yang rumit dengan persyaratan yang sangat jelas dan cukup stabil. Waterfall ini harus memiliki anggota yang punya pengalaman cukup dan punya pemahaman yang baik dalam application area, serta keterlibatan pelanggan dan risiko proyek di sini sangat rendah. Diperlukan perangkat lunak yang handal. Yang kedua ada iterative waterfall. Ini sangat cocok untuk proyek besar dengan persyaratan yang tidak terlalu clear. Untuk iteratif ini pelanggan terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada rapid action development atau RAD. RAD ini cocok untuk proyek small atau medium, proyek kecil atau proyek sedang yang tidak terlalu rumit. Dikerjakan dalam waktu yang singkat. Dalam RAD ini juga tim dari proyek itu kecil dan tidak perlu orang yang handal untuk memanage tim ini. Serta dalam RAD dibutuhkan keterlibatan konsumen yang aktif, dan developers itu harus memiliki pengetahuan yang luas terutama tentang DBMS, Cache Tools, GUI Tools, dan OOT.
Selanjutnya ada V-Process Model. V-Process Model ini cocok untuk proyek ukuran sedang atau agak rumit. Nah, risiko dari model ini juga sedang. Pada V-Project ini, customer itu bisa memberikan feedback atas proyek yang dibuat ini. Yang selanjutnya ada Unified Process Model. Unified ini cocok untuk beragam ukuran proyek, mau yang besar, kecil, atau sedang. Terus juga tingkat kerumitannya beragam, serta cocok untuk semua team size. Unified model ini persyaratannya itu dapat berganti-ganti dan risikonya juga dapat berganti-ganti, bisa sedang atau risiko tinggi atau bahkan risikonya rendah. Selanjutnya ada Agile. Agile itu khusus untuk proyek kecil atau sedang dengan persyaratan yang dapat berubah-ubah dan tidak stabil, serta tingkat interaksi dengan customer itu harus tinggi. Jadi Agile itu timnya kecil, terus perlu keandalan yang tinggi, dan juga developersnya harus berpengalaman karena langsung terlibat dengan customers. Nah, selanjutnya ada evolutionary prototyping model, yaitu sesuai untuk project yang tenggat waktunya tidak kaku, tingkat keandalannya tinggi, tingkat keandalannya sedang, serta risiko dari project itu tinggi. Nah, evolutionary ini developersnya harus berpengalaman serta pastinya skill, dan juga harus ada keterlibatan customer di dalamnya. Nah, kalau evolutionary ini tugasnya itu lebih ke nambahin fitur yang diusulkan oleh pelanggan. Lanjut ke throwaway prototyping model atau sekali pakai. Ini sama dengan evolutionary, tapi kalau throwaway ini adalah tujuan dari project evolutionary ini, atau model dari evolutionary tujuannya adalah throwaway prototyping. Begitu. Yang ke-9 tuh ada code and fix model. Code and fix model ini cocok untuk project yang sangat simple dan sederhana. Risikonya rendah untuk project ini, serta tingkat keandalannya itu rendah, serta dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya ada incremental model. Ini cocok untuk proyek besar yang didukung dengan acara yang besar. Jadi proyek incremental ini harus ada acara besar, lalu didukung oleh proyek ini dengan tingkat risiko proyek yang sangat tinggi untuk incremental. Dan yang terakhir ada spiral mode. Spiral mode ini cocok untuk proyek yang bersifat real time, membutuhkan keandalan yang tinggi serta risiko proyek yang tinggi juga. Nah, spiral ini itu not well understood serta unstable, makanya harus punya risiko proyek yang tinggi. Nah, di spiral ini nggak memiliki batasan time size. Manajer proyeknya harus berpengalaman serta deadline-nya itu tidak rigid atau kaku. Selanjutnya ada penggunaan software lifecycle models diagram ya. Di sini terlihat yang paling banyak ini adalah model agile atau 40% yang memilihnya. Dan yang paling rendah di sini terlihat yaitu model classical waterfall dan code and fix mode. Hanya memiliki 2% suara. Selebihnya ada yang 3%, ada yang 5%, dan ada 10%. Dan yang terakhir ini adalah graphics dari faktor-faktor yang mempengaruhi software lifecycle model dari hasil survei. Yang paling tinggi itu adalah F6 atau tingkat pemahaman tentang persyarat pengguna. Jadi yang paling penting itu adalah tingkat pemahamannya. Dan faktor yang paling rendah yaitu adalah F11 atau interaksi antara manusia dan mesin. Dan bagian paling terakhir adalah kesimpulan. Dari artikel ini disajikan hasil survei dan wawancara telepon yang dilakukan di industri perangkat lunak India mengenai model siklus perangkat lunak. 14 faktor dipertimbangkan dalam penelitian ini. Survei tersebut menunjukkan bahwa metodologi Agile adalah model paling populer di industri perangkat lunak India. Kajian ini dilakukan dengan beberapa batasan seperti jumlah perusahaan, sumber daya yang tersedia, kendala waktu, dan lain sebagainya.
Karena keterbatasan itu, survei email juga dilakukan untuk perusahaan. Selain itu, wawancara semi terstruktur dengan orang-orang yang ahli dalam pengembangan perangkat lunak juga sedang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam pengembangan perangkat lunak. Demikian ulasan dari kelompok kami. Terima kasih.